mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah presentasi saya di dalam veto maternal tahun 2019. Terus saya mendapat peran tentang dokter ya. Pada waktu itu saya ingat waktu itu saya di workshop ya. Tentunya para sejawat yang di sana pengennya adalah dapat keterampilan. Tidak, karena keterampilan mencari keterampilan dokter itu adalah keterampilan yang harus mencari kasus banyak. Jadi saya minta para sejawat semua, terutama PPDS, untuk setiap punya pasien normal itu diperiksa aja, periksa dokternya, arteri-uterinanya, umbilikalisnya juga ada beberapa teknik ya, di tengah-tengah dari di umbilikalnya, atau kalau misalnya pada gemeli periksa di daerah vesika. Jadi vesika bladder itu ada 2 pembuluh darah yang mengapit, dan itu bisa dipakai juga bahwa nanti single SUA ya, single umbilical artery atau bukan. Nah, diukur di situ. Kalau bayinya triplet, bayinya gemeli, nah bisa dipakai di situ untuk mengetahui status dari janinnya. Jadi ini adalah salah satu kegunaan yang ya Anda harus berlatih dulu pada yang normal dulu, setelah itu baru kita mencari ya tidak normal kita terapkan, sudah terbiasa. Nah, sekarang kita bicara tentang IGR-nya dulu, jadi bukan dokternya dulu, tapi karena dokter itu hanyalah tool cara mendapatkan data tentang situasi sirkulasi di arus atau organ tertentu. Jadi kalau menurut definisi kan IGR ini adalah di bawah persentil 10 ya. Sedangkan kalau dari kriteria WHO itu lama ya, itu di bawah dari berat badan neonatus, jadi bayi baru lahir 2.500 gram ya, sehingga dianggap sebagai berat badan lahir rendah atau PPLR. Sedangkan batalgia ini ingat ya bahwa ini adalah kriteria yang dipakai oleh teman-teman peritanologi. Jadi neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan. Kemudian preterm dan PJT neonatus kurang bulan kurang masa kehamilan. Ada aterm neonatus cukup bulan kurang masa kehamilan. Jadi ini adalah batalgia. Batalgia ini adalah orang yang tokoh yang dipakai di perinatologi untuk menilai berat badan lahir, jadi sudah lahir. Problem kita kan IUGR, intrauterine growth, jadi ini fetus ya, makanya kadang-kadang IU-nya ini itu jadi F ya, fetal growth restriction. Ya, jadi tantangannya adalah bagaimana sebelum lahir kita mendeteksi. Tantangannya adalah bagaimana kita mengatakan bahwa si janin itu compromise, terancam, atau sudah dalam hipoksia ataupun kekurangan secara kronis. Sehingga tantangannya adalah kapan terminasi. Nah, itu adalah sehingga nanti kalau dilihat patogenesis, kausa, dampak ya, PCT, dan salah satunya rekomendasi untuk kapan terminasi. Nah, jadi kalau kita lihat secara fisik, ya sekali lagi USG itu kita menggunakan secara fisik. Maka, dan ingat ya, sekali lagi saya katakan pada teman-teman PPDS, fetologi itu khas obstetri. Kita tidak bisa konsul sama perinatologi, kita tidak bisa konsul sama yang lain. Ya, fetologi itu adalah kita. Tetapi kalau fetal echo memang teman-teman di anak khusus kardiologi anak itu mereka juga mempelajari fetal echo ya, Nah, jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan sebagai delay. Jadi bukan growth-nya itu bukan retardation ya, tapi delay. Sudah terjadi pelambatan. Kalau kita bicara kualitas pengamatan kita ANC, mestinya kita menggunakan fetal chart. Ya, kualitas, saya bukan mengatakan kualitas. Kalau kita bilang sudah di bawah dari 10 persentile itu berarti kita
menemukan adanya laju tumbuh yang terhambat, retardation. Ya, sedangkan delay itu melambat. Nah, ini adalah yang kita temuan untuk mengatakan IUGR atau FGR, fetal growth retardation, di mana lingkar perutnya di bawah dari persentil ke-5, rasio antara hepar dengan head, ya, head kepala dengan AC-nya adalah kurang dari persentil 10, ya. Kemudian adanya individualized. Nah, individualized artinya sesuai dengan fetal chart-nya masing-masing, fetal chart-nya. Karena di Inggris juga dikembangkan tinggi fundus untuk menentukan laju tumbuh fundusnya itu baik atau enggak. Jadi individualized, jadi sesuai dengan etnis. Walaupun sekarang ada intergrowth, intergrowth itu secara multinasional, tapi kita diwakili Asia oleh salah beberapa negara gitu. Nah, sebetulnya kalau kita mempunyai fetal chart yang punya kita itu adalah Dr. Arya punya, itu adalah sudah termasuk bagian dari bagian kita untuk mengamati nomogram. Nomogram itu kumpulan dari populasi, kemudian kita membuat nomogram, suatu grafik. Nah, kemudian maka kita akan mengatakan bahwa inilah populasi tersebut. Nah, kalau individualized itu, misalnya pada saat kan sering kan di poli, saya tanya ibunya berat lahir dulu berapa, dilahirkan oleh mama gitu. Mama anaknya berapa, yang paling rendah berapa, yang paling besar berapa. Itu sebetulnya individualized. Ternyata pada kelompok keluarga besar itu, walaupun ibunya kecil, ternyata ibunya dilahirkan di 4 kilo. Saya tanya lahir per vagi 6, berarti pattern atau pola dari lahirnya keluarga besar dipanggul ibunya nenek besar, dan itu dianggap biasa oleh dia. Tetapi angka 4 kilo itu mungkin terlalu besar untuk keluarga besarnya dari pasien yang lain ke maternalnya lagi, maternal pattern atau pola maternal tersebut. Nah, kemudian juga ada pertumbuhan abdominal circumference yang rasionya lebih dari 23,5. Kita jarang pakai, kurang dari 11 mili dalam 14 hari atau 2 minggu ini juga jarang kita pakai. Kita menggunakan. Nah, tetapi dari semua parameter ini yang paling mudah kita pakai secara rutin dan paling mudah kita plotting ya, itu adalah abdominal circumference yang lebih peka. Jadi ini kalau kita lihat pertumbuhan asimetris ya, yang terhambat nih. Jadi kita lihat dia di persentil bawah, kemudian dia akhirnya di bawah dari persentil yang 10 persentil ya, nih ya. Ada juga yang bersifat simetris ya, jadi terus gitu ya. Nah, jadi ini memotong sebetulnya. Kalau kita lihat dia memotong tren, jadi tren itu lengkung ke kemiringan ini terpotong. Sedangkan kalau simetris itu maka lengkungnya ini akan sama. Jadi rasionya biasanya akan sama. Jadi rasio yang kita pakai misalnya HC-nya ini, HC dan AC itu range-nya di luar dari 0,8 sampai 1,2 begitu. Sedangkan ini adalah mohon maaf. Nah, ini adalah gambaran dari simetris ya. Di satu sisi juga misalnya ini presentilnya normal gitu. Kemudian dia mengalami delay lambat. Jadi dia melambat walaupun persentilnya masih di atas dari 10%. 10% persentil ya. Itu kita bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang membuat laju tumbuh si fetus atau si janin itu melambat. Nah, itu harus melakukan analisa. Nah, ini berbagai macam gambaran asimetrik ya, biasanya terjadi pada early, simetrik asimetrik biasanya terjadi pada akhir trimester ketiga ya.
Sedangkan simetrik itu terjadi pada awal trimester awal ya. Ya, sehingga lingkungan besar dari lebar lingkar kepala ini digunakan. Ya, ada pertanyaan, dokter sering pakai Tokyo yang menggunakan BPD. Manakah yang lebih baik antara menggunakan BPD atau HC? Sebetulnya yang lebih baik adalah menggunakan HC. Jadi Anda harus tahu bahwa kepala ini kan otaknya, isinya otak ya. Jadi kan volume. Volume itu kan sebetulnya integral dari lingkaran. Ya, lingkaran. Jadi integral dari lingkaran. Sedangkan integral dari satu parameter yaitu lebar itu menjadi luas. Jadi yang lebih tepat untuk mewakili volume, sementara kita mengukurnya adalah dengan 2 dimensi, kita tidak mengukur dengan volume 3 dimensi, sampai saat ini kita punya nomogram, maka yang paling tepat adalah kita menggunakan lingkar kepala. Lingkar kepala yang lebih baik. Tapi kita masih belum menggunakan lingkar fetal chart. Nah, fetal chart yang Dokter Arya, kalau nggak salah, kita menggunakan HC, bukan menggunakan AC. Jadi, parameternya Dokter Arya itu bisa lebih tepat lagi dipakai ya. Nah, pada asimetrik ini, rasio antara kepala dengan AC ini adalah meningkat. Mengapa begitu? Karena biasanya laju tumbuh kepalanya akan tetap diikuti, jadi trennya tetap naik, sementara AC-nya tetap kecil ya. Jadi angkanya lebih dari 1,2. Sedangkan pada simetrik itu tetap angkanya ya. Nah, ini adalah gambaran rasio. Rasionya akan pakai seperti ini. Nah, kita tidak pernah menggunakan alat ini. Kita secara praktis tidak pernah menggunakan ini di dalam sehari-hari. Ya, kalau Anda punya waktu, maka kita bisa menggunakan ini. Nomogram dari yang di pojok kanan bawah ini adalah nomogram dari rasio. Ya, nomogram. Nah, ini kan yang kita lihat sekarang yang kita pakai sehari-hari. Diameter biparatal sebetulnya lebih baik lagi kita menggunakan lingkar kepala ya, lingkar kepala. Nah, yang paling bagus itu kita membuat suatu plotting seperti ini, apapun Anda pakai, ini kan pakai Tokyo ya. Itu bagaimana caranya dalam satu lajur ini, satu usia kehamilan ini, akan kita bisa menilai bagaimanakah laju lebar kepala atau lingkar kepala, ini menggambarkan otak, yang berarti volume otaknya bertambah sesuai dengan nomogram atau tidak. Dan otak itu kan berarti dengan kita tidak mengukur fungsi, harapan kita mengukur atau menilai dari hardware, bukan software-nya. Jadi kita menilai dari struktur. Jadi strukturnya yang kita nilai, kita tidak menilai fungsi. Yang kita bisa nilai fungsi pakai USG itu secara nggak langsung adalah ginjal. Jadi kalau vesika yang penuh, ada berarti ginjalnya ada dan mampu berproduksi. Tapi yang lain itu tidak bisa nilai. Paru kita bisa nilai setelah bayi lahir, sedangkan kalau otak kita juga tidak bisa nilai karena dia masih development setelah melewati sampai embriologi itu setelah development. Nah, lingkar perut itu menggambarkan adanya biasanya kita ukur adalah volume dari hepar karena perut itu yang paling banyak adalah hepar. Karena salah satu parameter untuk mengatakan lingkar perut itu baik adalah kita melihat vena porta. Vena porta kan berarti hepar. Ya. Sedangkan panjang tulang paha ini menggambarkan pertumbuhan memanjang tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya saya sudah beberapa kali itu kalau punya pasien, saya lihat persentilnya bahkan sebelum suaminya nggak ada, saya coba menebak kira-kira tinggi bapaknya berapa ya, karena tinggi itu biasanya yang mempengaruhi adalah paternal, bukan maternal gitu. Ya. Nah patogenesisnya tentu ya ini adanya suatu metabolisme dihubungkan dengan glukosa, ya. Dan memang kalau dia makan glukosa yang tinggi, tetapi akibatnya diabetes ya. Maka kita harus seimbang ya. Jadi ini kalau kita lihat untuk glukosa itu, kalau dilihat ini dok nih muscle ya, maka ya jadi kenapa saya meminta pasien-pasien itu makan daging ikan itu karena salah satu dari sumbernya adalah di protein ini. Ya. Jangan kalau misalnya tidak, maka ada kompensasi yang dilakukan. Ya, jadi alternate full itu artinya kompensasi. Ya. Nah, kausanya adalah beberapa kompartemen.
Ada kompartemen maternal, ada kompartemen fetal, ada kompartemen plasenta, dan kompartemen uterus. Dan mulai dari sini nih, 3 kompartemen yaitu fetus, uterus, sama plasenta adalah faktor yang jarang sekali kita bisa intervensi. Ya, coba kita lihat, paling cuma infeksi, yang lain tidak. Ya, sedangkan untuk plasenta, paling kita ke arah APS, jadi trombosis, yang lain tidak. Uterine faktor itu pada pembuluh darah kita hanya pada intervensi pada faktor bagaimana reaksi pembuluh darah terhadap suatu kekentalan darah ataupun koagulasi. Paling itu yang kita bisa lihat. Yang lain enggak. Sedangkan maternal faktor itu adalah lebih mudah kita intervensi, mulai terutama untuk nutrisi, ya nutrisi sama modifikasi lifestyle. Jadi ya itu kita bisa modifikasi. Itu sebabnya kita harus fokus semua pasien itu pada faktor maternal supaya kita bisa mempengaruhi laju tumbuh dari si fetus atau si janin. Ya, ini adalah beberapa DD ya yang paling waspada pada waktu Anda menerima rujukan terutama adalah lihat USG trimester pertama. Ya, jadi kemungkinan wrong dates ini atau usia kehamilan yang salah itu besar sekali. Itu sebabnya saat ini kalau misalnya saya sudah melihat beberapa lulusan itu dengan baik punya foto, CRL-nya ditunjukkan gambarnya, angkanya ditunjukkan, EDD-nya juga dicantumkan. Estimation of date of delivery EDD. Sedangkan atau taksiran persalinan ditulis misalnya taksiran persalinan TP dalam kurung USG. Berarti itu USG pada trimester pertama kapan? Nah, itu kita pakai. Karena kalau kita udah salah, itu yang paling banyak adalah salah tentang dates ataupun taksiran. Nah, maka itu akan sulit buat kita untuk mengatakan laju tumbuhnya baik atau tidak. Jadi pilihannya adalah kita menggunakan ditunda 2 minggu. Jadi di 2 minggu kita USG tanpa intervensi, maka kita tahu usia kehamilannya seperti apa. Ya, termasuk juga misalnya pasiennya itu dari awal kecil ya. Maka ini biasanya secara simetrik ya. Sedangkan kalau starving nih small, maka sudah terjadi asimetrik small ya. Ini yang paling mudah nih kita starving small itu kita intervensi kasih nutrisi yang tinggi. Jadi baik itu kalau Anda tahu saya di Poli saya menggunakan telur dan daging karena itu yang paling murah dan itu multikultur. Maksud saya gini, pasien itu orang Jepang kah, orang Indonesia kah, orang Kaukasian kah? Kalau saya bilang suruh makan telur sama daging, mereka tahu itu. Dan setelah itu mereka menyesuaikan dengan masakannya masing-masing, dengan menu dan chefnya masing-masing. Jadi saya hanya menentukan bahannya aja. Setelah itu baru kita lihat reaksinya dalam 2 minggu. Ya, tidak bisa kita menilai kurang dari 2 minggu. Laju tumbuh itu dinilai 2 minggu. Nah, kemudian kalau ada abnormal small, maka ada hasil lain lagi, misalnya air ketubannya berkurang, ya, atau ada yang perubahan pada Doppler. Sedangkan starving ini juga ada perubahan pada Doppler. Nah, kita nilai dalam 2 minggu. Jadi bisa dilihat, penilaian untuk mengatakan growth itu adalah 2 pengukuran. Pengukuran pertama kemudian dinilai 2. Kedua adalah pada waktu dengan interval 2 minggu, bukan 1 minggu. Nah, ini beberapa penyebab dari laju IUGR. Ya, ada maternal, ada nutrisi, ada toksin. Ini adalah yang saya kasih kuning adalah sesuatu hal yang bisa kita modifikasi. Dan kita minta cuma 2 minggu saja untuk diobservasi. Setelah itu maka kita bisa tentukan faktor manakah yang berperan dalam hal ini. Jadi itu sebabnya kenapa saya menggunakan nutrisi, ya, saya menggunakan telur sama daging itu gampang, karena itu gampang, mudah dicari, ya, tidak menimbulkan tidak menyulitkan pasiennya mengerti, dan waktunya singkat, ya nggak usah lama-lama nerangin, setelah itu dia akan mengerti langsung kita kerjakan, ya. Nah, itu kita nilai itu. Nah, ini kalau kita lihat dari beberapa studi, misalnya di Universitas Auya, maka yang paling banyak adalah placental dysfunction. Ini repot kan?
Seperti yang saya sampaikan tadi, kompartemen plasenta itu kan sulit untuk diintervensi. Yang intervensinya cuma obat untuk antikoagulan pada pasien dengan autoimun, diduga autoimun ya. Yang repot adalah Anda bekerja di rural gitu, tapi tidak ada kahom, Anda tidak punya pemeriksaan lab yang canggih, tapi Anda lihat di depan mata laju tumbuh pas bayinya turun, sementara Anda tahu bahwa faktor yang paling banyak adalah faktor plasenta. Gimana ya dok caranya? Ya, mungkin Anda menggunakan secara kasih intervensi, kemudian 2 minggu dinilai. Ya, 2 minggu dinilai. Jadi kasih nutrisinya dimodifikasi, nanti koagulan yang dikasih, Anda duga-duga itu autoimun, maka Anda kasih methylprednisolon kah atau hidroksikloroquine, kemudian dinilai 2 minggu pada waktu Anda di tempat rural ataupun di tempat yang sangat terbatas. Ya itu nggak ada pilihannya. Daripada kita diamkan, kita tidak tahu apa yang kita bisa kerjakan. Tapi sebenarnya inform consent bahwa itu tidak suatu terapi yang belum tentu bisa kita pertahankan sampai nanti mendekati usia term. Nah ini kalau dilihat mengapa AC itu menjadi sangat peka untuk sebagai penanda bahwa laju tumbuh itu sudah terancam, karena hepar ini kebutuhan oksigen itu paling tinggi. Ya, kalau kita lihat persentase untuk mili per kilogram per menitnya ini paling tinggi adalah lever. Jadi lever itu peka. Jadi kalau ditanya mengapa lingkar AC itu peka terhadap untuk menentukan itu, karena kebutuhan untuk oksigennya tinggi. Jadi kalau di hipoksia, maka dia dulu yang paling menyusut gitu. Yang jadi masalah, apakah laju tumbuh yang dipengaruhi itu karena masalah hipoksia kronis, atau nutrisi? Ya paling gampang, kasih aja nutrisi dulu. Kalau dia tidak berespon, maka kita tahu ada kausal lain selain dari nutrisi. Dan seperti yang saya katakan, untuk memodifikasi itu, yang paling mudah adalah nutrisi dulu, maternal dulu yang kita modifikasi. Kadang-kadang kalau perlu kita kombinasi dengan kita duga dia punya faktor kausa yang lain, maka kita intervensi, kemudian kita ringkat dalam 2 minggu ke depan. Itu cara tips sama triknya. Kalau kita lihat dari beberapa keadaan IGR itu adanya kemungkinan hipoglikemi, kemudian beberapa penelitian dari grid ini banyak hal yang Anda bisa lihat itu ya. Pada dampak yang bersifat segera ya. Yang dari ini Anda bisa ada stillbirth ya, neonatal death ya, kematian lebih dari 1 bulan. Maka ini presentasinya cukup besar ya. Dan survivor setelah 2 tahun gitu ya. Kita lihat ya dari 296 yang survival setelah 2 tahun itu adalah sekitar 256 saja. Dari 291 yang delayed itu 251. Sedangkan kalau kita lihat development delay dalam 2 tahun pertama itu adalah 13%. Sedangkan delayed itu adalah sekitar 5%. Jadi semua pasien bayi kita dengan berat badan lahir rendah, neonatus yang dimasukkan NICU, neonatus yang masuk perina, maka harus kita inform consent untuk dikonsulkan ke klinik tumbuh kembang. Jadi ini yang paling terakhir itu adalah penting sekali, data yang penting sekali untuk kualitas. Kalau Anda memberikan informasi yang banyak pada pasien yang berkebutuhan khusus seperti ini, pasti nanti suatu saat pasien itu datang lagi kepada Anda untuk kehamilan berikut. Nah, maka kita akan bilang sama pasien untuk kalau datang adalah prakonsepsi, bukan pada waktu hamil trimester pertama, apalagi sudah kedua, ketiga. Jadi kita melakukan intervensi adalah prakonsepsi. Jadi kita kendalikan apa? Faktor maternal. Faktor maternal dicari, ada faktor metabolik kah, ada faktor autoimun kah, terus ada defisiensi nutrisi tertentu kah, ada resistensi insulin kah, ya, ada hiperprolaktinemia gitu. Ya itu pun belum bisa mengcover semua faktor maternal. Tapi yang tadi saya sebut adalah faktor-faktor maternal yang bisa diintervensi dengan obat-obatan. Dan kita tahu obatnya, ada protokolnya. Jadi hiperprolaktin ada obatnya. Resistensi insulin ada obatnya, ada protokolnya.
autoimun ada obatnya dan ada protokolnya dan kerjasama dengan penyakit dalam. Kemudian hipertiroid atau hipotiroid maka ada protokol dan ada kerjasama dengan dokter penyakit dalam. Jadi yang kita periksa adalah sesuatu yang bisa kita harapkan kita ubah. Di luar daripada itu masih terjadi, itu di luar kemampuan kita biasanya. Nah ini kalau kita lihat ya, adanya suatu outcome pada 2000 hampir 3000 ya, bisa lihat ya. Ya bila presentilnya di bawah dari 10% ya, maka IUFD-nya itu 26%. Sedangkan kalau yang tidak ada FPR itu IUFD-nya adalah 9,4%. Jelas nasibnya berbeda antara yang di bawah persentil 10% ya, itu artinya risiko untuk SGA juga berbeda. Jadi ini kita bisa lihat risiko meningkat, berbeda sekali ya. Kemudian apa saja yang Doppler? Nah, ini baru kita lihat Doppler. Doppler itu apa yang kita temukan ya? Pada hampir 1000 ya, pada semua bayi, pada fetus yang jelas pada beratnya itu kurang dari persentil 10. Itu ternyata arteri umbilikalis itu 86% ditemukan. Jadi ini pesannya buat Anda dia. Anda kuasai dulu deh mencari abnormal dari arteri umbilikal. MCA 51%. CPR hanya 39%. Ya, sedangkan ductus venosus 2,25%. Ya, jadi kalau ini aorta, MPI sudah lain lagi ya, abnormal antara kedua umbilikal sama MCA ini 88%. Sedangkan tiga-tiganya itu 88%. Jadi Anda bisa lihat nih bagaimana kita teman-teman ya kalau bisa kuasai minimal tuh umbilical artery, kemudian MCA. Untuk yang ductus venosus itu berat sulit ya. Dan itu hanya biasanya kompetensinya dipakai untuk para konsultan fetomaternal ya. Sedangkan CPR juga bisa kita pakai, kita hitung seperti biasa. Nah, ini ditemukan ya pada waktu terjadinya suatu nilai CPR yang abnormal. Jadi CPR itu bukan hanya angka nilai 1, tapi mereka punya nomogram, yaitu di bawah dari persentil 5, gitu ya. Maka itu terjadi kemungkinan komplikasi itu 7%. Jadi kalau kita lihat ini early SGA, ini melewati angka 1 tidak bermakna. Nah, tetapi late SGA, jadi pada laju IGR pada akhir jelas itu meningkat ya. CPR itu temukan lebih tinggi sampai lahir. Nah, ini adalah bagaimana cara manajemennya ya. Manajemennya ini adalah terima kasih. Nah, ini kita lihat bagaimana bayi-bayi yang sudah lahir ya. Ya, Anda lihat ya. Jadi sampai butuh ventilator ya, maka kita lihat. Jadi sampai ada lower cognitive function ya, 6 sampai 8 tahun ya. Tapi lesi itu tidak ada, non signifikan ya. Jadi artinya dampaknya ya. Nah, ini adalah adanya suatu gagal tumbuh ya, gagal tumbuh pada yang ditemukan nilai CPR-nya menurun ya, menurun ya. Jadi CPR itu memberi prognosis ya, bukan untuk menentukan hidup mati ya. Zaman ini juga begitu ya. Jadi menggunakan CPR itu dengan MOM ya, jadi rasio itu kita pakai bukan pengambilan keputusan itu bukan untuk mengambil keputusan. Saya lebih banyak untuk mengatakan sebagai prognosis. Ini adalah bayi kalau lahir ya, udah lahir IGR, maka kita harus lihat nih ada manage long term complication ya. Sampai 3 tahun. Jadi 3 tahun pertama itu penting sekali untuk deteksi dini adanya delay
atau kelambatan tumbuh kembang. Tumbuh itu perubahan struktur, tinggi badan, lingkar perut, lingkar lengan, ya, lingkar kepala. Sedangkan development itu ada 4, ya, gerakan motorik halus, gerakan motorik kasar, itu ada pada Denver chart, ya, development. Jadi ada chart Denver, kemudian ada juga verbal, ya, kemudian satu lagi sosial, ya, autis itu sosial. Jadi itu long term, ya, kita bisa lihat, ya. Nah, pemeriksaan Doppler itu apa sih? Pemeriksaan Doppler itu adalah suatu pemeriksaan dengan prinsipnya Doppler. Jadi kita mengukur laju dari suatu aliran di mana terjadi perbedaan frekuensi antara arus yang menuju ke alat dan yang meninggalkan ke alat. Dan itu kita bisa pakai. Nah, ini adalah gambaran dari untuk menegakkan IGR yang adanya notching, ya. Jadi kalau Doppler itu ada yang menggunakan angka, ada yang menggunakan bentuk. Nah, ini bentuk ini notch. Jadi kalau pada arteri uterina itu, jadi, nah sekarang gini, Doppler itu prinsipnya adalah mengukur resistensi organ di depan. Jadi misalnya kita mengukur arteri umbilikalis. Arteri umbilikalis itu berasal dari mana? Dari jantung, jantung janin menuju ke plasenta. Jadi menuju plasenta. Jadi arteri umbilikalis itu akhirnya mengukur resistensi plasenta. Kemudian, nah itu menggunakan apa itu? Kalau arteri umbilikalis itu pakai angka. Jadi naik angka, kemudian ada angkanya meningkat gitu. Tetapi yang mempunyai dampak klinis untuk ancaman bahkan sampai kematian itu adalah absen dan reverse. Jadi bentuk yang kita lihat, oh tidak ada angkanya dok, yang muncul adalah absen 0, gitu. Bahkan reverse negatif gitu. Nah itu jadi masing-masing pembuluh darah yang diukur mempunyai karakter sendiri untuk implikasi klinisnya. Ya, sedangkan kita mengukur arteri uterina. Arteri uterina itu berarti dari mana? Dari cabang dari iliaka iliaka interna, hipogastrika menuju mana? Menuju uterus. Uterus itu bagian apa? Spiralis. Oh, berarti kita mengukur resistensi spiralis, ya, kepada daerah yang akan ketemu sama plasenta. Bukan plasenta, ya, bukan. Plasenta kan diukur dari fetus, ya. Tapi kita melihat bagaimana pembuluh darah sang ibu itu masuk spiralis, kemudian spiralis bertemu dengan kubangan darah dan ketemu plasenta di situ. Nah, itu kita mengukur arteri spiralis. Jadi resistensi arteri. Nah, arteri uterina itu dinilainya tidak dalam bentuk angka, tapi dibentuk dalam bentuk notch. Ada suatu hambatan atau notching takik. Takik itu yang mengatakan resistensinya meningkat. Kemudian kita lihat ini arteri Doppler, ya, tadi sudah saya katakan. Ini yang punya aplikasi klinis adalah absen sama reverse. Nah, untuk ductus venosus itu juga bukan angka. Yang dikatakan abnormal adalah absen dan reverse. Jadi sama seperti umbilikalis. Nah, ductus venosus itu dari mana ke mana? Ductus venosus itu berasal dari ada di daerah hepar. Menuju apa? Menuju atrium kanan. Berarti yang kita ukur adalah resistensi di jantung. Jadi berarti ada fungsi jantungnya terganggu. Entah mengapa resistensinya meningkat. Nah, misalnya, maka abnormalnya 2, yaitu absen atau reverse. Nah, bagaimana ini? Ini adalah arteri uterina, kemudian cerebri media. Nah, cerebri media mempunyai angka. Ya. Apa cerebri media itu? Berarti arteri yang menuju dari percabangan dari karotis, kemudian sampai naik ke atas pada basalis, ya, circulus Willisi. Nah, kemudian masuk kemana? Ke otak, ya, berarti ini mengukur blood-brain barrier gitu. Jadi kita harus tahu masing-masing fungsi dari Doppler ini, ya.
dan bagaimana menyatakan normal dan tidak normal. Nah, kalau ada angka, maka ada nomogram. Ini adalah nomogramnya. Ini untuk pulsality index. Yang ini adalah untuk cerebro placenta rasio. Jadi ini angkanya 1 nih. Ya, bisa di bawah 1 dong, bisa. Tapi kalau decrease tuh tambah khusus sampai di atas 0,5. Ya, jadi kita lihat aja apakah di plotting itu masih dalam batas normal atau tidak. Nah, bagaimana sekarang fungsi dari Doppler? Doppler itu bisa dipakai untuk menentukan berbagai macam untuk mengatakan bahwa IGR. Ini jadi kita menggunakan beberapa studi. Jadi studinya banyak tuh. Studinya banyak. Ini meta analisis ya, punyanya Nosen ini. Maka Anda bisa lihat tuh ya, sensitivitas sama spesifitas ya. Kalau sensitivitas berarti kita cari screening ya. Kalau screening kita sensitif ya, cari sensitif. Nah, mana yang sensitif tuh ya? Ini ya ductus diagnostik atau notching. Jadi kita pakai notching aja. Notching lihat bentuk cukup tinggi nih 89. Daripada yang lain resistensi indah, pusulinti, bilateral notching, lebar kan. Bilateral notching ini 29 aja sensitivitasnya ya. Ya notching diastolik sistolik notching ini. Kita bisa sampai 89 ya. Nah, sedangkan kalau misalnya ini pada second semester. Kalau pada trimester pertama bilateral notching itu lumayan 79. Jadi kalau pulsality index hanya 34%. Ya, jadi kalau misalnya positif likelihood ini 1,3 lewat dari 1 enggak signifikan. Jadi kita lebih baik menggunakan notching bilateral aja yang lebih sensitif untuk trimester pertama. Yang kedua, pada 20 itu bisa bilateral notching itu 29% aja. Nah, yang paling tinggi adalah D per S ya, diastolik per ini ada notching atau tidak ya, atau rasio. Nah, kemudian ini pada untuk IGR. Untuk severe yang berat, maka kita lihat dong angka yang paling tinggi, resistance index ya, RI-nya lebih dari 0,58 atau di atas 90 percentile. Jadi kita lihat RI-nya aja. Ya, walaupun itu jarang. Dan ingat ya ini angkanya bagus nih. RI itu yaitu sensitivitasnya 82% sampai sensitivitasnya 92%. Ini untuk menggambarkan severe. Tapi severe ini sebetulnya kan IUCR sudah kelihatan tuh di bawah percentile gitu. Tapi kalau kita lihat RI maka kita akan tahu bahwa ini lebih berat ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat bahkan dipakai untuk preeklamsia ya, bisa lihat ini spesifik sama sensitivitasnya. Jadi kalau ini dikatakan unit ini yang segi 4 ini adalah unilateral notching pada apa nih preeklamsia, pada pasien-pasien yang high risk. Tapi pada pasien low risk ini semua anunya di sini nih ya. Spesifitas sama sensitivitasnya letaknya di sini. Jadi kalau sensitif maka yang kalau kita lihat ini yang tanda silang ini resistensi indeksnya. Ini tadi gambaran dari angka-angkanya tadi sudah dilakukan plotting. Nah, sekarang resumenya gimana resumenya? Sorry. Ya, bagaimana ya kita menggunakan Doppler ya? Pada pasien-pasien yang high risk, ini cuma ini kita buat buat resume. Cuma kita lihat resistensi indok aja gitu ya. Pada preeklamsi PI-nya berubah dan tambah notching ya. Pada severe di atas dari 0,5. Ini aja kita pakai slide-nya. Tapi kalau pada low risk itu dilakukan pada trimester kedua. Ya saya sendiri masih belum menggunakan ini. Karena kalau IGR kan lebih mudah ditemukan laju tumbuh ya dibanding Doppler. Ya, jangan dibalik loh. Kita definisi IGR itu definisi presentil pada berat dan ukuran struktur, bukan Doppler. Ini cuma mengatakan bahwa sebagai screening ya, sebagai pada kelompok gambaran bagaimana sih pola pada si janinnya di lingkungan ibu yang preeklamsi atau dia sendiri dalam ancaman laju tumbuh. Nah, ini seperti ini gitu.
Nah, sekarang kalau kita mau melihat prediksi, maka hasil Doppler dari arteri umbilikal yang tidak normal sama MCA itu adalah yang paling baik. Ini sampai ada studi yang bagus ya, dilakukan ini sama Unter Schneider ini bagus banget. Dia itu melihat pattern pada semua bayi yang di bawah dari 10 persentil. Jadi kan udah pasti ini IGR ya, definisi berat struktur. Kemudian dia lihat nih perubahan. Ya, berapa sih yang perubahannya? Ada yang abnormalnya umbilical artery dulu, kemudian MCA-nya dulu, kemudian ductus venosus. Ini tradisional. Ya, kalau guru saya Dr. Bambang Karsono itu mengatakan, kalau bayi itu dalam keadaan terkompromis, maka yang berubah itu arterial dulu. Jadi manakah yang lebih utama berubah, MCA atau umbilical artery dulu? Bukan MCA. MCA itu pada otak. Otak itu mengalami perubahan terakhir. Kalau sudah terjadi redistribusi, maka sebetulnya lebih berat severity-nya. Setelah itu ductus venosus. Ductus venosus itu menggambarkan jantung. Jadi jantungnya terakhir gitu kan. Itu tradisional. Ternyata ini ada 3 pattern. Ya, pattern yang pertama kita tahu nih, 2 pattern pertama yaitu perubahan pada arteri umbilikalis, tapi ini ada yang jantungnya dulu mengalami perubahan baru mengalami otak. Yang lebih aneh adalah ada yang sudah mengalami perubahan pada otak ini, MCA, kemudian ke plasenta, kemudian baru ke jantung. Nah, jadi perubahan perburukan ini masing-masing janin itu berbeda ya. Tapi ini kalau dilihat nih, kalau kita lihat nih, ini dari 300 yang ada, kemudian yang menjadi seperti ini patternnya itu adalah sekitar 27%, 12%, kemudian 1%. Yang paling banyak adalah yang ini nih, ambil umbilical artery, kemudian MCA dari 46 jadi 8, 8 jadi 0,8. Ini dari 46 juga, kemudian dari 4% menjadi 0,7. Mau ngomong apa aja, kalau Anda sudah bisa mampu menemukan ketidaknormalan dari arteri umbilikal dan arteri umbilikal, patternnya kenaikan angka, itu resistensinya meningkat saja, tapi tidak kompromis, bayi masih bisa kompensasi. Yang kedua, kalau sudah dikatakan kompromis, yaitu adanya absen atau reverse. Itu. Nah, itu sudah cukup. Sedangkan MCA itu angka. MCA itu angka ya, pakai angkanya tadi. Nah, itu ini adalah gambaran tadi yang dari penelitian tadi. Maka bagaimana sih caranya? Ya udah pakai dua itu aja udah cukup deh. Yang ini nggak usah repot ya. Jadi untuk melihat sensitivitas misalnya CPR untuk menentukan long term longitudinal atau suatu perubahan ya, maka ini untuk bagaimana untuk mengatakan bahwa kemungkinan mati ya CPR PEG itu HUFD. Maka ini ada beberapa yang paling tinggi adalah CPR pada di atas 75 ya, akurasinya 75%. Ya. Nah, karena saya nggak bisa lihat judulnya, ketutupan sama gimana cara mengubah settingnya ya. Video panel. Salah. Nah, ini ya bagaimana menggambarkan suatu kemungkinan kematian ya, pada CPR. Nah, kapan terminasi? Jadi ini adalah studi dilakukan oleh Bassat ya, pada ini bagus ya untuk mengatakan bahwa munculnya sebelum sebelum proses diputuskan melahir ya, karena adanya ancaman. Nah, itu adalah ini adalah minus ya 2 minggu sampai 0 ya. Maka kita lihat adanya perubahan pada
pada pola Doppler, ya. Ini misalnya ductus venosus reverse itu pada ini, kita lihat muncul pada kapan? Hari ketiga sampai 0. Jadi, dok, manakah yang bisa memprediksi? Ya jantung lah. Kalau ductus venosusnya sudah ada I wave normal, abnormal, itu berarti jantungnya sudah mengalami siap-siap gagal jantung, sebentar lagi CPR gitu, ya. Jadi itu Anda kalau lihat umbilical yang reverse ini, reverse end diastolic ini, yang UMA ini, coba dilihat ini adalah seminggu, seminggu. Ya, sedangkan kalau yang mengatakan absen, ini yang warna biru, 10 hari. Bisa diresapi nggak tuh? Dokter Domon bisa ngerti nggak nih Dokter Domon? Karena dia yang memimpin nih. Ngerti nggak lihat membaca grafik ini? Dokter Domon, mengerti kan maksudnya? Jadi kalau misalnya kita nemukan ada reverse pada ductus venosus, itu artinya ada jantung kena. Dan artinya nih harus mempunyai dampak 3 hari kemudian nih bakal bisa mati nih. Sedangkan kalau reverse, ini REDF ini, UMA ini, umbilical artery ini, itu adalah 6 hari. Sedangkan kalau absen itu masih punya 10 hari. Halo? Ya, sampai sini ngerti ya? Ya. Ya. Dimengerti, dokter. Ya, oke. Jadi ini adalah adanya perubahan pada Doppler yang dikaitkan dengan biofisik profile. Ya. Jadi biofisik profile di bawah dari 6, yang ini nih 6, 1 hari sebelum melahirkan kan, kalau keputusan dilahirkan di bawah dari 6 nih, ya. Yang ini 2,5 hari sebelum melahirkan, maka itu berkaitan dengan, coba lihat ini. Ini absen sama reverse itu ditemukan adalah 7 hari ini absen 7 hari. Ductus venosus biru, nah, biru meningkat ini pada waktu seperti ini yang kotak. Nah ini, ya jadi sudah banyak yang menunjukkan berkaitan dengan korelasinya perburukan, ya perburukan pada biofisik profile berbanding lulus. Nah, ini gambaran dari tadi. Jadi kalau kita lihat, dok, secara protokol gimana nih? Ya, berbasis pada absen ini dalam waktu 2 minggu nih. Ini kalau misalnya progresif ya, sedangkan ini umbilical artery di bawah 3 SD, CPR-nya mulai menurun. Ya. Jadi kalau berat ini seperti ini ya dinilai, sedangkan kalau ringan semingguan. Ya ini gambaran dari bagaimana perubahan abnormalitas pada bayi yang IGR. Ya. Nah, jadi ini tadi berbagai macam bagaimana saya mempunyai beberapa slide ya untuk bisa memudahkan Anda mana yang kita pakai ya. Kalau kita pakai yang paling gampang yang ini aja. Ya, yang paling pendek di dok, tapi kalau untuk deteksi kan mestinya kita dok. Mestinya kita kita lihat dong itunya yang paling lama iya, tapi pokoknya sudah ada abnormalitas dari umbilical artery itu sekitar 3 minggu ya. Sudah abnormal naik itu waspada, tapi bukan berarti terminasi begitu. Kalian kalau PPD saya minta terminasi terlalu dok, putusannya gitu. Kalau saya tidak ya. Sampai kalau tidak ada angka, absen itu masih punya waktu sebetulnya 10 harian. Ya, ini adalah berarti kalau misalnya itu sudah terjadi redistribusi ya. Jadi berhubungan dengan adanya gangguan metabolik kompensasi sang janin terhadap keadaan hipoksia atau ancaman. Ini gambaran dari Bascat ya. Jadi kalau misalnya itu dikatakan sebagai late, kalau sudah absen, ada Doppler index sudah meningkat, ada absen atau reverse weight pada ductus venosus, itu artinya sudah lambat. Ini terminasi di sini saja. Tapi kalau brain sparing itu masih belum ya, brain sparing effect itu kompensasi.
kompensasi. Ya, terus nanti, tapi kalau dong nanti ditaikkan, kalau kita bandingkan dengan outcome ataupun apa namanya kualitas gimana dok gitu, itu repot. Oke, ini berbagai macam algoritma, ya berbagai macam algoritma, ya, ya berbagai macam algoritma yang dikenalkan ya. Jadi kalau di 37 minggu, kalau CPR-nya abnormal diinduksi. Kalau di atas 38 ya, atau di atas 9 ya. Ya. Walaupun dengan 39 di bawah percentile waktu normal ya. Sedangkan pada interval hati-hati dalam proses pemberian obat-obatan tokopolitik ya. Kemudian ini adalah bagaimana mengatakan merule out IUCR ya. Kalau kamu semua Dopplernya teman-teman ini normal ya normal gitu ya. Tapi ini kalau sudah ditemukan ada strukturnya di bawah percentile, nah hati-hati. Terdistribusi, maka sudah terjadi hipoksemia. Ya, kalau dikatakan signifikan blow, sudah jadi asidemia. Itu hati-hati. Ya, jadi sudah kalau di bawah dari 35 minggu, pikirkan kematangan paru untuk kemudian dilahirkan. Sedangkan kalau masih remote, masih jauh, ya mungkin kalau misalnya baru redistribusi saja, maka kita bisa ukur Doppler setiap minggu, sedangkan behavior profile per 3 hari. Begitu. Ini adalah gambaran bagaimana behavior profile bisa di seminggu ya, ya keputusan untuk pengambilan keputusan. Oke, ini beberapa diagnosis ya untuk menggunakan fetal chart ya. Kemudian kita sudah menggunakan kadar jumlah air ketuban ya. Bagaimana dengan diagnosis untuk hanya Doppler saja ya. Kemudian bagaimana kita menggunakan fetal chart dan Doppler ya. Ada beberapa, tapi kita belum mengadopsi semua. Dan ini menggambarkan resiko ya untuk bagaimana sih dampak secara keuangannya ya, secara finansial. Jadi 35 minggu nih yang paling aman untuk kita putuskan. Kalau ini menggunakan CTG, Doppler dan PVC profile ya. Jadi macam-macam. Nah, yang kita sampaikan adalah harus memperhitungkan keadaan secara potensial dari lingkungannya, kemudian tentukan usia gestasinya dari PA-nya, kemudian saya lewatkan aja. Ini ya. Doppler tidak bisa dipakai untuk screening ya. Jadi kita lihat screening dari fetusnya dulu, setelah itu baru pakai Doppler ya. Kemudian kalau sudah dalam ancaman, ya maka Anda gunakan di bawah 35 minggu, Anda gunakan kortikosteroid. Ya. Kemudian absen itu hati-hati, reverse itu dilahirkan segera. Ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, Dok.